slide ini saya ambil dari beberapa referensi seperti yang tertera ya. Nah, untuk subtopik pertama kita akan membahas mengenai definisi aljabar Boolean, kemudian aljabar Boolean dua nilai, kemudian ekspresi Boolean, prinsip dualitas, dan hukum-hukum aljabar Boolean. Oke, aljabar Boolean ini sendiri, ini adalah suatu temuan dari Jules Boole pada tahun 1854. Nah, Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan si aljabar Boolean ini. Nah, makanya dalam buku The Laws of Thought, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika terkait dengan aljabar Boolean ini. Kemudian aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar Boolean. Nah, pertama kita akan bahas mengenai apa itu aljabar Boolean. Nah, jika kita punya suatu himpunan B yang dapat didefinisikan pada dua buah operator biner, nah sebentar ya, kasih pointer dulu. Nah, jadi jika kita punya sebuah himpunan B yang dapat didefinisikan pada dua buah operator biner, apa saja operator biner di sini? Yaitu operator penjumlahan dan operator perkalian, plus dan dot gitu ya, dan sebuah operator unner yaitu tanda petik. Di sini operator unner ini adalah komplement gitu ya, dan disimbolkan dengan tanda petik 1. Nah, jadi di sini aljabar Boolean ini ada 3 kata kuncinya. Yang pertama dia adalah sebuah himpunan ya, kemudian dia definisi dalam dua buah operator atau totalnya 3 operator ya. Nah, pertama itu operator biner yaitu plus dan dot, dan kemudian terakhir adalah operator unner yaitu sebuah operator komplement disimbolkan dengan tanda petik. Nah, di sini kalau kita misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, misal saja nih, kalau himpunan B ini dia beranggotakan 0 dan 1, dua elemen yang berbeda di himpunan B. Nah, maka tuple dari B plus dot tanda petik gitu ya, itu disebut dengan aljabar Boolean. Jika untuk setiap A, B, C yang merupakan anggota B, dia memenuhi aksioma atau postulat Huntington sebagai berikut. Nah, di slide berikut. Nah, ini dia. Nah, pertama, semua anggota-anggotanya itu nanti harus memenuhi aksioma pertama yaitu closure, di mana closure ini jika semua anggota-anggotanya itu jumlahkan atau kita kalikan, nanti hasilnya akan tetap ada di himpunan B. Nah, itu maksud dari closure. Nah, sedangkan untuk aksioma identitas, nah maksudnya apa? Jika setiap anggotanya kita tambah dengan 0, maka dia akan menghasilkan si A itu sendiri, maksudnya si bilangan atau si anggota itu sendiri gitu. Nah, tadi kan kita misalkan bahwa himpunannya itu 0 dan 1 ya. Nah, jadi jika semua anggotanya itu, setiap anggotanya itu kita tambahkan dengan 0, nanti akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Atau jika kita kalikan dengan 1, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi ini identitas. Ini akan membawa dia ke dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah komutatif. Komutatif di sini artinya sebuah operasi, misalnya A tambah B atau A kali B, itu akan sama saja dengan jika dia dibalik B tambah A atau B kali A gitu. Jadi ini nilainya akan sama. Nah, kemudian distributif. Ketika kita mengalihkan A dengan penjumlahan B tambah C, itu akan sama dengan penjumlahan masing-masing A dengan B dan A dengan C. Nah, atau
ini kan distributif terhadap perkalian. Nah, kalau ini distributif terhadap penjumlahan, di mana di sini oke, ini balik ke gimana ya? Jadi intinya di sini dia distributif terhadap penjumlahan, nah di sini distributif terhadap perkalian. Nah, ini kan A ditambah B kali C. Nah, itu akan sama dengan A dikali B, A ditambah B dikali dengan A ditambah B. Nah, itu. Dan yang terakhir itu adalah komplement. Nah, komplement di sini maksudnya apa? Ketika kita menjumlahkan si setiap anggota B dengan komplemennya yang dilambangkan dengan A aksen atau A petik 1, itu akan menghasilkan 1. Nah, di sini kalau penjumlahan itu akan menghasilkan 1, sedangkan kalau perkalian dengan komplemennya akan menghasilkan 0. Nah, semua anggota dari B harus memenuhi ke-5 dari asema ini. Nah, jika hal itu terpenuhi, maka himpunan tersebut disebut dengan aljabar boolean. Nah, sebelumnya kita melambangkan atau memisalkan himpunan B itu tadi terdiri dari 0 dan 1. Padahal sebenarnya aljabar boolean itu ada banyak gitu. Jadi elemen-elemen B itu sebenarnya tidak didefinisikan nilainya, maka akan terdapat banyak sekali aljabar boolean sebenarnya. Nah, misalnya ya itu tadi, misalnya anggotanya 0 dan 1 gitu, dan kita periksa semua aturan-aturan yang ada yang harus dipenuhi sebagai aljabar boolean. Nah, dia memenuhi, maka dia termasuk aljabar boolean. Nah, jadi untuk mempunyai atau untuk menyebut sebuah himpunan itu adalah aljabar boolean, maka kita harus memperlihatkan beberapa hal. Pertama, harus ada dulu elemen-elemennya atau anggota-anggota dari himpunan B. Kemudian ada aturan operasi untuk dua operator binar, dan operator binar itu harus bisa menunjukkannya. Kemudian himpunan B itu bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi postulat Huntington. Nah, jadi tiga syarat ini harus terpenuhi ya, agar sebuah himpunan itu termasuk aljabar boolean. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik, atau kita ambil sebuah aljabar boolean, yaitu disebut juga dengan aljabar boolean dua nilai. Nah, aljabar boolean dua nilai ini adalah aljabar boolean yang paling populer, dan karena aplikasinya sangat luas. Nah, contohnya di komputer gitu. Nah, apa itu aljabar boolean dua nilai? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, aljabar dua nilai itu dia hanya mempunyai dua buah nilai atau dua buah elemen, yaitu 0 dan 1, dan dia punya tiga operator binar plus dan operator uner itu petik 1. Dan kaidah operator binar dan uner ini, nah seperti ini. Ketika 0 dengan 0, misalnya ya, si A-nya itu 0, B-nya itu 0, maka ini operator binar dotnya akan menghasilkan 0. Nah, kemudian ini kaidahnya begitu ya. Ini aturannya. Jadi ketika 0 dikali 0 itu hasilnya 0, 0 dikali 1 itu hasilnya 0, 1 dikali 0 hasilnya 0, dan 1 dikali 1 baru hasilnya 1. Jadi dalam hal perkalian, si operator binar dot ini hanya akan menghasilkan 1 ketika 1 dikali 1. Nah, selanjutnya untuk operator binar plus, 0 dikali 0 hasilnya 0, dan selebihnya itu akan menghasilkan 1. Jadi ini terlihat seperti kebalikan ya dengan operator dotnya. Kebalikan sih, cuman ini akan menghasilkan 0 ketika ini hanya akan menghasilkan 1 ketika 1 kali 1, dan ini hanya akan menghasilkan 0 ketika 0 tambah 0. Nah, sedangkan ini operator unernya A-nya 0, maka komplemennya 1, A-nya 1, komplemennya 0. Jadi ini saling berlawanan. Oke, ini adalah kaidah operator binar dan uner. Dan untuk selanjutnya
Oke. Pertama tadi syaratnya apa? Ada elemen, kemudian dia memenuhi kaidah operator biner, atau maksudnya definisikan si operator-operatornya pada elemennya. Dan yang terakhir kita harus menunjukkan bahwa himpunan ini memenuhi postulat Huntington. Nah, jadi di sini pembuktiannya itu diberikan sebagai latihan ya. Nah, untuk hintnya coba gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan setiap aksiomanya. Misalnya ya, saya kasih contoh untuk closure. Nah, berarti setiap kalian atau penjumlahan dari anggotanya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini. Di sini Huntington yang pertama itu adalah closure A tambah B harus di B, A kali B harus di B juga. Nah, kita pakai tabel kebenaran, gunakan tabel kebenaran yang seperti ini ya. Nah, misal A dikali B, nah contoh A dikali B. Nah, ini kan ada banyak anggotanya nih. Nah, kita tuliskan semua anggota-anggotanya, kemungkinan anggota-anggotanya ya. Jika A 0, B 0, maka perkaliannya 0. Nah, 0 juga di B. Artinya 0 anggota B. Nah, kemudian 0 dikali 1, 0, maka dia juga anggota B. 1 kali 0 sama dengan 0 anggota B. 1 kali 1 sama dengan 1 anggota B. Maka untuk operator pertama yaitu operator di artinya himpunan ini tertutup terhadap operator biner dot. Nah, seperti itu. Nah, nanti begitu juga dengan ini. Ini sebenarnya untuk kaidah operator kita lihat bahwa setiap hasilnya itu adalah himpunan B gitu ya. Nah, maka sebenarnya untuk syarat pertama yang closure itu sudah jelas, itu sudah jelas terpenuhi. Nah, sedangkan untuk syarat selanjutnya, aksioma selanjutnya, silakan digunakan tabel kebenaran seperti ini ya. Nah, oke. Lanjutkan. Topik selanjutnya adalah ekspresi boolean. Nah, ekspresi boolean ini dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah yang dapat dikombinasikan atau sama. Oke, yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplemennya operator biner. Contoh misalnya gini, kita punya A. Nah, A ini masuk ekspresi boolean. Nah, kemudian B ini juga ekspresi boolean atau kombinasi dari A dan B itu dengan operator plus. Nah, ini juga ekspresi dari boolean. Kemudian A dot B, nah ini berarti kombinasi terhadap operator dot. Kemudian A komplement dot penjumlahan B dan P itu juga ekspresi boolean. Dan nih ada selanjutnya banyak ya, bukan banyak, lebih rumit lagi gitu. Nah, kombinasi-kombinasi ini disebut juga dengan ekspresi boolean karena kita mengkombinasikan setiap anggota atau anggota dari beberapa anggota dari himpunan B yang dengan tabel boolean dengan operator-operator yang terdapat pada himpunan tersebut. Nah, kemudian, nah ini contohnya lagi, misal A komplement dot B komplement plus C, jika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi tersebut bagaimana? Nah, A-nya kan tadi 0, 0 komplement dot 1 komplement plus 0 sama dengan, nah 0 komplement, nah ini kita bicaranya di algebra boolean 2 nilai ya. 0 komplement artinya itu berarti 1 dot 1 komplement itu adalah 0, 0 tetap 0. Nah, di sini kita lakukan terlebih dahulu yang dalam kurung gitu ya. 0 tambah 0 seperti kaidah operatornya. 0 tambah 0 itu 0 dan 1 dikali 0 itu atau 1 dot 0 itu adalah 0. Nah, ini menyesuaikan dengan kaidah dari setiap operator. Nah, jika dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen atau dilambangkan dengan sama dengan, jika
jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai kepada setiap keubahnya. Nah, di sini kita akan bahas prinsip dualitas. Nah, misal kita punya himpunan S yang merupakan kesamaan atau identitas atau identity di dalam aljabar Boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan komplemennya. Nah, jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara mengganti dot dengan plus, kemudian mengganti plus dengan dot, kemudian mengganti 0 dengan 1, kemudian mengganti 1 dengan 0, operator komplemennya tetap ya, jadi tidak diubah, maka kesamaan S bintang juga benar. Nah, S bintang ini disebut dengan dual dari S. Jadi kalau misalnya kita punya S gitu ya, yang dia juga sebenarnya adalah kesamaan dalam aljabar Boolean. Nah, pastinya dia punya plus, dot, dan komplement. Nanti kita bisa hasilkan S bintang dengan cara mengganti setiap aturan-aturan seperti ini kita ganti, maka nanti S bintangnya itu juga aljabar Boolean, di mana S bintang itu disebut dengan dual dari S. Nah, itu yang disebut dengan prinsip dualitas. Nah, selanjutnya kita bahas hukum-hukum aljabar Boolean. Nah, ini ada 10 ya. Pertama itu hukum identitas. Nah, seperti halnya aksioma tadi ya, kalau setiap anggota dari himpunan atau anggota dari aljabar Boolean itu dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan dirinya sendiri, dikalikan dengan 1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Yang kedua, hukum idempoten. Ketika kita menjumlahkan dua anggota yang sama, itu akan menghasilkan anggota itu lagi. Ketika kita mengalihkan anggota yang sama, akan menghasilkan anggota itu lagi. Kemudian hukum komplement, menjumlahkan anggota A dengan komplemennya sama dengan 1, sedangkan mengalihkan itu sama dengan 0. Oke. Di sini tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi Boolean kecuali jika ada penekanan. Nah, contoh di sini nih, A.1 ini penekanan sebenarnya. Kalau A kita kalikan dengan 1, itu akan menghasilkan A. Namun di penulisan yang lainnya kita boleh tidak menuliskan dotnya, tapi artinya tetap sama. Artinya di sini, contohnya di sini, A kali A aksen sama dengan 0. Nah, dotnya tidak perlu ditulis gitu ya. Boleh tidak ditulis gitu. Nah, kemudian ada hukum dominansi, yaitu untuk semua anggota dikalikan 0 itu akan menghasilkan 0. Untuk semua anggota jika ditambahkan 1 akan menghasilkan 1. Selanjutnya adalah hukum involusi, di mana komplement dari komplement itu adalah bilangan A. Jadi A komplement dikomplementkan lagi akan menghasilkan A. Kemudian ada hukum penyerapan, A plus A kali B itu adalah A. Kemudian ada A ditambah dengan penjumlahan A tambah B juga A. Nah, ini banyak lagi ya. Coba dibaca sendiri. Dan terakhir itu adalah hukum De Morgan, di mana komplement dari penjumlahan A dan B akan sama dengan perkalian dari setiap komplemennya. Begitu juga dengan perkalian A kali B komplement itu sama dengan A komplement ditambah B komplement. Oke, contoh, kita masuk ke contoh saja. Buktikan bahwa untuk sembarang A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan berikut akan terpenuhi. Nah, pertama, A plus A aksen B sama dengan A plus B. Nah, ini kita akan buktikan. Kemudian yang kedua, A dikali A aksen ditambah B itu akan sama dengan AB adalah benar. Nah, jadi ada dua yang akan kita buktikan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, oke. Berikut penyelesaiannya. Untuk yang pertama, A ditambah A aksen B. Nah, kita
kali B. Nah, ini adalah hukum penerapan. Jadi A di sini kita ganti jadi ini. Lalu untuk selanjutnya berdasarkan hukum asosiatif, nah kita bisa mengganti letak kurungnya gitu ya. Kalau pada baris pertama itu di depan, 2 suku di depan, nah kita ganti jadi 2 suku di belakang. Nah, kemudian berdasarkan hukum distributif, nanti ini bisa kita yang sebelah sini ya, bisa kita jadikan seperti ini. A tambah A aksen dikali B. Nah, kemudian dengan hukum komplement, nah ini kan A tambah A aksennya bisa pakai hukum komplement. Kalau penjumlahan, hukum komplementnya itu akan menghasilkan 1. Nah, selanjutnya 1 dikali B kita pakai juga hukum identitas. Nah, 1 dikali B identitasnya akan menghasilkan B. Nah, sehingga diperoleh A tambah B. Sehingga benar kalau bentuk A tambah A aksen B itu ekivalen dengan A ditambah B. Jadi sama dengan di sini maksudnya adalah ekivalen. Nah, berikut untuk contoh yang kedua, kita punya A dikali A aksen plus B. Nah, itu akan sama dengan kalau kita gunakan hukum distributif, A dikali A aksen ditambah dengan A dikali B. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk suku pertama kita bisa gunakan hukum komplement. A dikali A aksen itu adalah 0. Nah, kemudian dari sini kita bisa gunakan hukum identitas dengan 0, ya, dia akan menghasilkan A tambah B. Nah, seperti itu ya untuk menggunakan hukum aljabar boolean. Nah, jadi bentuk ini ekivalen dengan bentuk yang ini. Oke, nah sebagai latihan coba dibuktikan hukum penyerapan ya. Nah, kita lihat lagi hukum penyerapan. Nah, ini kan ada 2 buah hukum penyerapan. Yang pertama A tambah AB sama dengan A, serta A dikali A tambah B sama dengan A. Nah, bentuk ini artinya kan ekivalen. Nah, coba dibuktikan bentuk ini benar sama dengan ini, dan untuk yang kedua bentuk sebelah kiri ini benar sama dengan A juga. Nah, silakan dikerjakan ya. Sebagai latihan, jadi ada 2 latihan untuk sesi pertama. Yang pertama tadi adalah membuktikan postulat Houghton untuk aljabar boolean 2 nilai, dan yang kedua adalah membuktikan hukum penyerapan. Oke, sekian dari penjelasan sesi pertama mengenai aljabar boolean, dan selanjutnya akan kita lanjutkan di sesi kedua mengenai bahasan di